السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah kita dapat kembali berhadir di majelis ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan afiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dan diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 96. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Segala yang membatalkan salat, yaitu diantara yang membatalkan sembahyang, yaitu berkata-kata atau bapandir yang banyak. Jadi bapandir yang banyak tuh kayak apa ukurannya? Nah itu 4 kalimat atau lebih itu dianggap banyak. Berarti kalau 3 kalimat masih dianggap sedikit. Tapi kalau 4 kalimat itu atau lebih itu dianggap banyak. Yang dengan disengaja atau karena lupa, maka itu batal sholatnya secara mutlak. Jadi 4 kalimat yang diucapkan oleh orang yang sholat, padahal itu bukan bacaan sholat. Basing hajakah, hal keadaan lupakah mengucapkan 4 kalimat atau lebih itu batal sembahyangnya. Basing haja kah, lupa kah, batal. Nah, namun jika kata-katanya atau pendirnya itu sedikit, nah ngarannya sedikit tuh yaitu 3 kalimat saja. 3 kan dianggap sedikit. Nah, maka tidak batal mengucapkannya atau memendirnya. Tapi ada syaratnya nih, kalau karena lupa. Amanya lupa 3 kalimat tuh nah tak ucap gitu nah, karena kada bersengaja tak ucap, kan ada kayak orang gegeran gitu nah, tak ucap, tapi nang tak ucapnya ini 3 kalimat aja. Nah itu tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dengan bersengaja walaupun 3 kalimat tapi basing aja, maka batal sholatnya. Itu rinciannya. Contohnya 3 kalimat itu seperti dia berkata, itu ada tikus. Nah itu 3 kalimat tuh, itu 1 kalimat ada tikus, itu ada tikus ya. Ini atau sembahyang nih, atau sembahyang kan. Kalau tadi kan kalau 3 kalimat, contoh kalau 4 kalimat tuh batal basing aja. Kalau lupa kah, amun 4 kalimat lah, itu ada tikus mati. Nah atau 4 kalimat lah. Atau sembahyang basing aja mengucap itu ada tikus mati, batal sembahyangnya. Atau kada basing aja karena lupa,
itu ada tikus mati, 4 kalimat tuh batal juga sembahyangnya. Nah, tapi kalau pendernya itu sedikit itu 3 kalimat, contohnya 3 kalimat itu ada tikus. Nah, kalau basing haja batal, tapi kalau kada basing haja kada batal. Nah itu rinciannya. Kada basing haja, orangnya nih gegeran kan, biasanya harus sembahyang. Sekalinya ditimbai kawan kan, misalnya apakah tikus mati kan, disuruh tahu jamnya itu ada tikus ya gitu. Tapi kalau itu ada tikus mati, nah batal. Asal 3 kalimat itu ada tikus ya, tak ucap pada sing haja sabaka lisanuhu ya, terdahulu lidahnya. Nah, orang tak ucap tuh deh, itu kan ada batal sembahyangnya. Nah, tapi kalau pada sing haja 3 kalimat itu batal. 2 kalimat juga bisa batal juga kalau pada sing haja. Nah itu. Oleh karena itu kita sembahyang jangan berpender, kecuali bacaan-bacaan yang disuruh dalam sembahyang kita membacanya. Nah, selain itu jangan berpender, batal. Nah. Sing haja. Nah. Masalah, ada masalah. 1. Tidak batal salat karena berkata-kata yang sedikit, asal sedikit kata-katanya ya sedikit tadi ya 3 kalimat. Nah, jika mengucapkannya karena lupa, mengucapkannya karena lupa ulang. Dan jika karena jahil, karena kada tahu, orang nih jahilnya nih karena jauh daripada ulama. Di ujung dunia manakah bagana, atau di hutan manakah kada ada ulama, inya jahil, dikiranya kada batal gitu nah, padahal batal. Tak ucapakan 3 kalimat tuh deh, itu ada tikus ya, tapi karena jahilnya karena kada denang malajari di kampung itu, tahu jauh daripada ulama, itu kada batal. Nah, tak masuk aja orang hanya masuk Islam semalam, hanya masuk Islam hari ini sembahyangnya sakali disembahyangnya apa pender sembahyang, soalnya waktu sembahyangnya haus, ambilakan banyu ya rumahnya aja, nanti kalimat ya ambilakan banyu ya. Itu kada batal karena hanya masuk Islam dimaafkan. Nah, cuman bila orang masuk Islamnya wajibnya mengaji ilmu agama, kada masuk Islam aja tah. Jadi bila ada orang masuk Islam pada yang selain masuk Islam ini sudah diwajibkan berbagian kewajiban diantaranya menuntut ilmu agama, belajar sembahyang dan sebagainya. Makanya ada Ustadz siapa tuh, Ustadz Nababan kan itu, yang ketua Mu'alaf Indonesia nih tuh, Center Mu'alaf Sidin itu membangun pesantren khusus orang-orang yang hanya masuk Islam. Karena di Sidin kebanyakan orang yang hanya masuk Islam itu imannya lemah. Imannya lemah, kita tak boleh pulang ke agamanya. Oleh karena itu Sidin, Ustadz Nababan tuh, Sidin Mu'alaf juga, orang daerah timur itu. Sidin membangun pesantren khusus orang Mu'alaf. Jadi dididik situ, diajarkan ilmu agama, bahkan diajari cara berdakwah. Jadi gini ya, pas sudah lulus itu berdakwah tuh, berdakwahnya kan ada gampangan mengislamkan orang pulang. Nah, kayak kita ini ada suami islamkan orang, padahal kita Islam. Tapi kalau bukan Mu'alaf tuh pas sudah inya masuk Islam, inya buju-buju belajar agama, kuat imannya, maka semangat dakwahnya itu luar biasa. Banyaknya mengislamkan orang-orang di daerahnya. Nah, kita. Dan jika terucap oleh lidahnya tanpa sengaja, jadi kada batal sembahyang kalau kata-katanya itu sedikit itu kan 3 kalimat aja. Kalau tadi karena lupa, karena jahil, atau karena tak ucap oleh lidahnya, tak ucap, ada sengaja tak ucap, nah itu kan kada batal. Kalau misalnya biar
haratan sembahyang takajut-kajut misalnya lalu tahu ucap Assalamualaikum ya lawas nih hanya kada datang laki datang kah abahnya aja maksudnya oh datang kah abahnya 3 kalimat leh tapi karena kada sengaja tahu ucap kada batal terus akan hanya sembahyangnya asal 3 kalimat ya lah jangan lebih. Nah kemudian masalah yang kedua, mengucapkan satu huruf itu tidak membatalkan sholat walaupun bersengaja. Misalnya satu huruf, karena dulu ini ada rinciannya kita teruskan lah. Mengucapkan satu huruf itu tidak ini huruf yang bukan bacaan sholat lah. Mengucapkan satu huruf tidak membatalkan sholat walaupun bersengaja, kecuali artinya batal nih apabila hurufnya dibaca panjang, maka itu membatalkan seperti istilah alif tuh, alif itu ada tanda panjang di atasnya, itu kan panjang, tapi namun saya terus sembahyang gini baca satu huruf aja tapi kada panjang, ya gitu itu kada batal, ya gitu ya. Tapi kalau nah itu jadi 2 huruf bila panjang tuh, iya sama. Bila menguap tuh hati-hati juga. Bila ya nah itu saat A-nya dibaca panjang loh bisa jadi 2. Mau tuh ada pulang bunyi huruf H. Ya kan. Ya berarti 3 huruf tuh bisa batal tuh. Iya. Dipanjangkannya hurufnya. Dan apabila satu hurufnya itu memberi paham. Nah, jadi walaupun misalnya satu huruf itu kadang panjang lah. Tadi kan membatalkan bila mengucapkan satu huruf, asal huruf membatalkan apabila panjang. Berarti apabila kada panjang kada batal. Cuman ada huruf walaupun dibaca kada panjang tapi nya ada maknanya. Nah, sini. Nah, maka itu juga membatalkan seperti qi, huruf qaf baris kasrah qi. Itu artinya apa? Peliharakan olehmu. Ada kalau dalam doa itu wa qina adzabannar. Wa qina itu nah. Wa itu dan ya Allah. Qi itu peliharakan olehmu akan kami azabannar akan azab neraka dah. Qi itu nah. Walaupun dibaca pendek kadang ki itu kada panjang ada itu bisa membatalkan juga dan sembahyang. Kenapa? Itu ada maknanya ya. Ada maknanya ki ijar gitu bisa batal sembahyang. Dan apabila diniatkan bermain-main maka itu juga membatalkan sholat. Nah kan tadi mengucap satu huruf apabila kada panjang kada batal. Contohnya A tadi. Tapi kalau niatnya bermain-main bisa batal. Karena sembahyang itu bukan kita kesan begagayaan bermain-main. Misalnya sembahyang najanya A ajanya. Menyembet ke itu kan kada panjang tuh. Amun inya kada niat bermain-main kada batal. Tapi kalau niat bermain-main batal. Karena sembahyang itu bukan kesan begayaan, bukan bermain-main. Nah itu. Menguap itu jalan guru. Adanya panjang menguap. Iya tuh deh, nang jelasinin tadi itu menguap. Bila kepanjangan itu bisa jadi menguap tuh kawah aja kada berbunyi. Kawah aja kada berbunyi. Misalnya kita tahan itu, kita rapatkan gigi, kita tutup bibir kita rapat-rapat, kawah kada berbunyi dan bahkan kada menguapnya di dalam meja. Nah, sedangkan di luar sholat kan kita kurang adab juga bila menguap tuh berbunyi. Apalagi dalam sembahyang bisa batal. 3, masalah yang ketiga. Ini masih bicara tentang bicara di dalam sembahyang. Jikalau orang yang sholat
tak bisa benar membaca Fatihahnya atau tasyahud akhirnya, tasyahud akhirnya nih, tasyahud akhir, tasyahud akhirnya, karena ada tasyahud awal ada tasyahud akhir. Ini kada kawa bujur membaca Fatihah, kada kawa bujur membaca tasyahud akhir. Kan Fatihah tasyahud akhir itu kan termasuk rukun sembahyang nih, membacanya harus bujur-bujur. Setiap huruf itu harus bujur-bujur. Nah, kecuali dengan berdehem. Kan ada orang serak nih suara. Ya Allah, suara itu karena mungkin ada gangguan di sini, mun kada didehimakan nah nyar ampih serak. Nah, ini kan kita hendak baca Fatihah nih kada bujur baca Fatihahnya nih, kecuali didehimakan. Kita hendak baca tasyahud akhir kada bujur kecuali dengan berdehem. Ya. Ya. Nah, itu kan mengeluarkan beberapa huruf tuh. Nah, gitu. Dan dengan berdehem itu nampak terdengar bunyi dua huruf. Ya. Itu kan alif sudah, hem, ha tuh mim pulang hem-nya. Nah, bahkan 3 huruf leh. Maka diperbolehkan baginya berdehem. Artinya kan ada batas sembahyang berdehem selama untuk membujurakan bacaan rukun qauli atau sembahyang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Caranya serak di sini nah. Bacaan Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya kada bujur, paksa didehimakan atau 2 kali misalnya. Sekali aja kada kawajud tetapi kada apa 2 kali. Hanya kau membaca bujur itu kada apa-apa. Demi membujurkan bacaan wajib. Fatihah kan wajib. Tahiyat akhir wajib. Tapi lamun bacaan yang sunat kita kada usah berdehem. Seadanya aja, misalnya baca qul huwallahu ahad, baca surah itu jangan berdehem, karena itu bacaan sunat, biar aja seadanya aja. Nah, jadi ada berdehem ini kada kan berdehem ya berapa huruf tuh keluar, tak ucap, tapi dimaafkan untuk membujurakan bacaan yang wajib, Fatihah dan tasyahud akhir. Si kita jadi makmum pulang bila mendengar imam berdehem, kita jangan muparakah. Kita baik sangka aja, mungkin imam ini dasar hendak membujurakan bacaan Fatihahnya. Lalu hati kita berkata pulang, membujurakan bacaan Fatihah apa aja? Ini waktu ruku berdehemnya. Kan ruku tuh bacaannya kada wajib. Nah, lalu kita di situ disuruh baik sangka pulang, kemungkinan imam ini kada ingat. Kan lamun kada ingat tadi tau ucap kada batal. Ya lah, mun kada ingat atau kada bisa ngaja. Nah, atau kayak ini tadi. Apa namanya? Kan tadi yang menguap tadi. Wah, ya. Itu kalau kita kan beberapa huruf tuh kalau itu besi ngaja nang batal. Tapi kalau nyari biasa aja orang biasa juga dia bisa juga orangnya waktu kada sembahyang kayak itu pas bawa dan sembahyang waktu menguap wah juga kita mendengar imam itu menguap wah jadi imam kita jangan muparakah kemungkinan imam ini kada ingat atau kada basing aja inya menguap atau nah kita jangan jangan muparakah jangan berpisah daripada imam ikuti aja imam. Kemungkinan si imam berdehem kada ingat ya. Atau berdehem kemungkinan si imam membujurakan rukun bacaan atau si imam nang menguap tadi babunya jar kemungkinan inya tadi kada ingat juga tak ucap. Nah, jadi kada batal dari bahasa kitanya imamnya nih kada batal kita harus mubarakah sebagai makmum nih. Nah, kayak itu. Adapun bacaan yang sunnah seperti doa kunut, misalnya waktu baca doa kunut, Allahumma hdini mensurangan kan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Misalnya serak di sini nih, kada nyaman kada didehimakan. Nah itu jangan didehimakan. Bila didehimakan lalu keluar beberapa huruf gara-gara berdehem itu bisa batal sembahyangnya. Karena kunut itu sunat saja.
Biar aja dibaca seserak-seraknya baca kudu apa noto. Nah, atau surah, atau baca surah sesudah Fatihah. Itu bila seraknya aja jangan didehemakan. Atau takbir intiqal, takbir yang hendak ruku Allahu Akbar ya, kalau sami Allah liman hamidah hendak sujud Allahu Akbar, takbir intiqal seserak-seraknya maka tidak boleh berdehem. Artinya bila berdehem untuk membujurakan bacaan sunat bisa batal sembahyangnya. Nah, ya tak. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar ini ada dua, ada nang ahli hadis tuh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama fikih. Nah, boleh berdehem untuk menyaringkan bacaan takbir intiqal ketika diperlukan bernyaring. Ini bagi imam lah, agar makmum mendengar takbir intiqal si imam. Nah, kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, si imam karena inya ini hendak mengucapkan takbir intiqal, takbir perpindahan kan dari nang berdiri ke rukuk kan, inya ini serat alamun inya kada berdehem nih, kada nyaring memecap nang takbir intiqal bisa si makmum kada dengar. Jadi kada apa ajar Imam Ibnu Hajar, walaupun itu kan takbir intiqal tuh sunat aja, tapi karena posisinya inya di imam perlu inya nih benyaring. Allahu Akbar, nah lalu inya kawan nyaring, kawan bujur bacaannya, itu kada apa si imam nih, si imam. Nah, sudah kita sampaikan lah malam Jumat tadi, si imam tuh kan bila banyaring itu, bila niatnya memberitahu bisa batal. Tapi kalau niatnya zikir dan memberitahu kada batal. Atau banyaringnya tuh kada berniat apa-apa bisa batal juga. Ya Allah. Ini bagi imam nih harus tahu nih. Kan imam tuh menyaring bah. Waktu inya membaca takbirnya terus Allahu Akbar, sami Allah, banyaring bah. Nah, bila si imam ini banyaringnya tuh niatnya memberitahu atau menyaringkan aja, tentunya menyaringkan itu niat memberitahu, batal sembahyang imam. Atau imam ini kada berniat apa-apa, nya benyaring tuh kada berniat apa-apa, batal juga sembahyang imam. Jadi kenapa supaya kada batal? Niat zikir dan memberitahu itu kada batal. Niat zikir dan memberitahu. Jadi maksudnya tujuan inya benyaring tuh zikir dan memberitahu, bukan nang berniat sajaku dalam hati benyaring supaya zikir, enggak ada itu bang. Karena hati niat itu kan dorongan hati, kata kalau nang sahajaku itu. Jadi hati niat itu dorongan hati. Pian tak. Misalnya tak tergeretik hati hendak mengunjun, itu niat sudah. Adalah pian waktu hendak mengunjun tuh bandir mati sahajaku tolak untuk mengunjun karena Allah Ta'ala kan tidak olah. Pokoknya bila dorongan hati itu niat sudah. Dorongan hati niat sudah. Nah, ada pun nang sahajaku sembahyang itu pandiran hati, bukan niat ya. Pandiran hati. Nah, namun menyalahi akan pendapat itu oleh Imam Ramli dan Imam Khatib Syarbini, ulama fikih jone. Imam Ramli dan Khatib Syarbini tetap jasidin kada boleh si imam itu waktu hendak menyaringan takbir intiqal supaya bujur bacaannya supaya nyanyi berdehem, tetap kada boleh jasidin. Biar aja seadanya aja, seserak-seraknya takbir intiqal. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar tadi boleh berdehem. Nah, bagi imam nih supaya banyaringnya tuh didengar oleh makmum. Sarah aja tuh bujur aja keduanya. Ikhtilaful ummati rahmatun ya Nabi. Berbeda pendapat umatku ini menjadi rahmat. Kemudian yang keempat, ini masih masalah bepandir dalam sembahyang lah.
Jikalau orang yang salat itu sedang berpuasa, ini orang hatal puasa nih sembahyangnya, sedangkan dahaknya sudah sampai ke tempat makhraj huruf kha, berarti sudah di sini nah, sudah di rakungan sini nah, kha ibaratnya tuh tak keluar separuh, dahaknya tuh tak keluar separuh sudah dari tenggorokan, kan makhraj huruf kha tuh di tenggorokan kha. Di situ bandakan dahak, hendak ditagok batal puasa, yalah. Bahkan orang sembahyangin bila makan batal, ya Allah, batal sembahyang, batal puasanya. Nah, tapi belum keluar seberataan, separuh keluar, separuhnya di dalam. Nah, sedangkan dahaknya sudah sampai ke tempat makhraj huruf kha. Dan sulit pulang mengeluarkan dahak itu kecuali dengan menuturkan dua huruf. Ya kan ada tuh bunyi huruf tuh. Berapa tuh? 2 huruf lah, 3 lah. Nah, jadi bila ini seandainya mengeluarkan dahak itu pasti ada bunyi. Nah, berapa huruf tuh? Pasti menuturkan 2 huruf atau lebih, maka boleh menuturkan 2 huruf itu, maksudnya nang toh tenah, agar dahaknya mau keluar dari tenggorokannya, maka ketika itu puasanya terjaga daripada batal, artinya kada menagok dahak nih, dan salatnya pun juga tidak batal dengan sebab mengucapkan suara nang tadi berapa huruf tuh. Nah, jadi artinya kayak apa ya mendahaknya itu, kalau warakan ya daripada muntung lu dahakan, inya dahak tuh kan ada najis, dahak tuh kotor aja, dahak tuh kan hingus sebenarnya, cuman keluar di tenggorokan. Jadi bisanya kita tuh keluar dahak di muntung jangan ditagok atau sembahyang, kan sembahyang dibilang makan tuh batal, termasuk makan dahak batal, apalagi puasanya batal. Jadi kenapa? Lu dahakan ke baju kita, ke kantong kita bisa. Nah, buka dulu kantong kita, kada apa nih bergerak, saya jangan gerak 3 kali gerak betul. Amunnya diludahkan ke bawah kena kotor masjid, mengotori masjid pulang misalnya di masjid kita, amun di rumah seorang ya kada apa-apa. Nah, ludahkan di lantai seorang ada apa-apa. Amunnya di masjid dilanggar, supaya jangan mengotori masjid terlanggar, ludahkan ke kain seorang aja. Nah, amunnya lakian pakai ini nyaman nah. Dah. Ini kan ada gugur juga sedikit juga. Dah tuh kada najis, hingus tuh kada najis juga. Jadi bila orang atau sembahyang berhingosan dilihat misalnya sampai ke itu kada batal. Kada batal. Nah, jadi kada apa-apa orang nang mengalang-alang dahak keluar nih. Keluarkan sekali kada apa-apa dengan iya. Kan berapa huruf tuh? Mengucap berapa huruf tuh dimaafkan, kada batal sembahyangnya. Nah, kada batal sembahyangnya. Karena darurat deh. Nah, masalah yang kelima. Jikalau si imam berdehem, nah tadi yang sudah sampaikan leh. Nah, ada juga sini sekalinya. Jikalau si imam berdehem, maka tampak jelas kedengaran 2 huruf, maka si makmum tidak usah mufaraqah. Mufaraqah itu berpisah dari imam, jangan. Nah, karena kemungkinan ada uzurnya si imam atau karena lupanya si imam. Jadi kita di situ baik sangka lawan imam. Kita jadi makmum, imam sehari imam ini berdehem. Jangan mufarakah kita, jangan berpisah saja imam. Ikuti aja terus imam sampai tuntung. Dalam hati kita mungkin imam ini berdehem hendak membocorkan bacaan Fatihah supaya bocor. Atau misalnya si imam ini berdehem itu karena kada ingat, kada sing hajat. Nah, jadi kan kada batal loh. Jadi jangan dimufarakai imam, ikuti aja imam. Nah, mungkin imam lupa. Kemudian yang berikutnya termasuk yang membatalkan salat
yaitu bergerak yang bukan gerakan sholat dengan 3 kali gerak berturut-turut sekalipun hal keadaan lupa. Contoh kada tamasuk gerakan sholat bagaru. Bagaru misalnya gatal misalnya di sini. Tahu bagarunya ini nih. No. 3 kali gerak berturut-turut tuh. No. Tuh. Batal. Walaupun lupa. Ya. Nah, artinya walaupun kada sengaja pas sudah ingat, batal tuh. Kayak apa? Menggaru tuh nang supaya kada batal. Jari aja nang main. Jari aja nang kita letakkan tangan kita sini. Nah, jari ya lagi garu nah. Dia sampai 1000 kali. Kada batal. Ini dianggap jari ini anggota kecil. Bila bergerak 3 kali gerak berturut-turut atau lebih, kada batal. Tapi kalau di tangan sudah. Nah, itu termasuk gerak yang kada disuruh dalam sembahyang. Bila 3 kali gerak berturut-turut bisa batal. Salam Bang Guru, limpat bau gitu. Betul. Itu makruh aja nih tuh. Kada batal. Kada. Termasuk gerak nang kada disuruh dalam sembahyang. Bila 3 kali gerak betul bisa batal. Ya tadi waktu i'tidal melambai-lambai tangan. Sami Allah liman hamidah. Tuh 2 3. Nah, itu bisa batal juga sembahyang. Misalnya apa? Awak bisa juga awak aja. Tuh 2 3. Nah, bisa batal juga. Sami Allah liman hamidah 1 2 3. Nah, batal nih tangan nih. 1 2 3 aja. Hanya maka kada batumaninah pulang. Kan kada ada begananya. Pembatalnya 2 napa? Belambai-lambai 3 kali gerak berturut-turut, kemudian kada begana pulang kalau kada batumaninah. Batal benar nih tuh. Dan 1 langkah dari 1 kaki dianggap 1 gerak. Maka jika disambung dengan 1 langkah dari kaki yang satunya lagi, maka dianggap 2 gerak. Berarti 1 kali gerak atau 2 kali gerak sekalipun bersengaja itu belum lagi dianggap membatalkan sholat, kecuali pada 3 keadaan. Maka pada 3 keadaan itu membatalkan akan sholat, yaitu apabila bergeraknya dengan niat bermain-main. 2. Apabila geraknya sangat keji atau pukulan yang berlimpatan. 3. Apabila dia berniat ingin bergerak dengan 3 kali gerak berturut-turut, maka ketika dia baru bergerak 1 kali gerak, maka itu sudah jadi batal sholatnya, karena dia masuk pada niat mengerjakan yang membatalkan sholat. Jadi termasuk gerak yang kada disuruh dalam sholat, yaitu melangkah, kecuali lah melangkah untuk mengisi sop yang kosong di muka. Nah, tapi itu ada caranya juga. Bila 3 kali gerak berturut-turut bisa batal. Bisa batal. Jadi bila kita sembahyang berjamaah, kita misalnya di sop kedua, di sop pertamanya ada nang di muka kita nih, sakanya batalkah lalu wudu kosong tuh. Nah, jadi kita sunat mengisi sop yang di muka kita tuh, nang kosong di muka kita tuh. Gimana caranya? Kita melangkahnya jangan 3 kali langkah berarti bisa batal. Mungkin ini nah 1 2 3. Nah, itu bisa batal mengisi sopnya nih. Jadi kayak apa? 1 2. Nih dianggap 2 kali gerak deh, tapi kada berturut-turut, kada sampai 3 kan? Kada batal lagi. Jadi 1
1, 2. Nah, hanya sampai ke satu. Kayak itu caranya. Jadi ini dianggap 1 kali gerak, ini 2 kali gerak. Kalau berturut-turut, belum batal lagi. Amunnya kayak ini 1, 2, 3. Nah, tuh batal lam. Jadi caranya tuh 2 kali gerak, jeda dulu. Hanya sampai kayak itu. Nah, kayak itu caranya. Nah, nah, kalau ulangi lah. Nah, tapi jadi tadi apa namanya, kan tadi amun 1 kali gerak 1 langkah ya, kalau atau 2 langkah itu belum membatalkan. Tapi kalau 3 langkah berturut-turut itu membatalkan. Cuman tadi ada nang apa 1 kali gerak atau 2 kali gerak bisa membatalkan apabila bergeraknya dengan niat bermain-main tadi. Kalau tadi kan kita tidak niat bermain-main, kita niatnya hendak mengisi sop. Ini hendak bermain-main wara. Bermain-main wara kan ada niatnya nang mengisi sop, atau hendak misalnya ada sop kosong di sini kan ada jual gitu. Nah, bermain-main wara walaupun 2 kali gerak aja bisa batal, karena sembahyang itu bukan niat bermain-main. Sembahyang itu serius ibadah. Nah, 2 kenapa jar? Apabila geraknya sangat keji atau pukulan yang berlimpatan. Geraknya tuh walaupun sekali gerak, 2 kali gerak, cuman dianggap jahat, dianggap kada beradab. Contohnya kayak beluncat aja. Ngejar. Itu dianggap keji, dianggap jahat, dianggap berlimpatan. Bapak juga beluncat kayak itu. Walaupun sekali atau 2 kali gerak bisa batal. Berlimpatan. Nah, situ kan ada kata-katanya tuh, sangat keji atau pukulan yang berlimpatannya kayak nih. Bila kita sembahyang nih, apa namanya, ada orang kita sembahyang sudah ada kita andaki sajadah atau batas atau tongkat kayak Allah tanya ke, artinya orang di sini kada boleh melangkah. Jadi bila kita kata sembahyang sekalinya ada orang melibas di sini, nah, kita boleh menunjul gitu. Cuman menunjulnya terdiri jangan berlimpatan. Menunjulnya tuh kayak itu aja, nah. Jangan aja menampar tuh berlimpatan itu bisa batal. Walaupun sekali aja bincul kawan. Amun nang sekadar nam kayak itu aja kada apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga tadi batal juga menggeraknya walaupun sekali 2 kali apabila dia berniat ingin bergerak dengan 3 kali gerak berturut-turut. Niatnya hendak mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Kan di antara yang membatalkan sholat 3 kali gerak berturut-turut bukan gerakan sholat. Jadi waktunya sekali gerak batal sudah. Kenapa? Niatnya tuh oleh batal. Niatnya hendak mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat, batal waktu itu juga walaupun sekali aja gerak atau melangkah. Nah, kayak gitu tuh misalnya atau sembahyang, aku hendak berbatal aja, batal waktu itu juga. Nah, jadi kita sembahyang tuh jangan memutuskan sholat, jangan hendak mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Walaupun misalnya kita sekali aja geraknya, cuman kita berniat tadi dalam hati, aku hendak gerak 3 kali berturut-turut aja, berniat dulu gitu. Nah, itu walaupun sekali geraknya atau 3 kali geraknya aja belum 2 kali geraknya belum 3 kali, batal sudah. Apabila dia berniat ingin bergerak dengan 3 kali gerak berturut-turut, hendak nih berniat belum lagi tegawe, maka ketika dia baru bergerak 1 kali gerak hanyar nih, maka itu sudah jadi batal sholatnya, karena dia masuk pada niat mengerjakan yang membatalkan sholat. Berniat hendak mengerjakan yang membatalkan sholat, bang, itu nang mula batal. Ada gerak yang banyak namun tak membatalkan sholat. Nah, ada gerak yang banyak, nah artinya lebih daripada 3 kali gerak berturut tapi kada batal sembahyang, yaitu apabila gerak dengan anggota yang ringan seperti bibir.
bibirnya bibir kita harus namanya nah gerak-gerak kayak gitu kan 3 kali gerak berturut kada bapak kada batal bibir nih lah ini lain membaca lah kita membaca Fatihahnya tak bergerak bibir ini lain bacaan Fatihah lain apa aja asal jangan menimbulkan suara aja. Nah itu kada batal itu dianggap anggota ringan bibir. Lidah, nah lidah itu aja. Nah bapak juga ini Allah mencontohkan ya bang lah itu kada batal. Lidah itu dianggap anggota ringan. Telinga, nah mau bisa mengena aja bergerak telinga kada bisa bang lah. Mr. Ben bisa menggerakkan telinga, mah aja bergerak telinga 3 kali gerak berturut-turut lebih kada batal. Nah itu ada bisa dibaca gini. Nang itu ampun lakian nah ya. Tekinom jamun apa kan bisa berdigara-garakannya itu. 3 kali gerak berturut-turut atau lebih kada batal. Nah, kelupuk mata, nah kelupuk begijip batu berbuka nantuk kelupuk mata tah. Dan ujung-ujung jari, nah makanya tadi kita waktu begaru tadi kan kada apa-apa kada apa-apa ujung-ujung jari nih, ini dianggap anggota ringan, anggota kecil. Tapi lamun kayak ini kan bergerak sudah tangannya nih. 3 kali gerak berturut batal. Tapi lamun kayak ini sampai berapa kali kah? Udah batal. Menjuluri Imam Ilat ya lah. Menjuluri Imam Ilat. Sari kon imam gak kisahnya. Mau lulut imam gak? Nah, itu kada batal ya Allah. Sembahyangnya kada batal. Cuman mau ulu-ulunya tuh kada boleh. Mau ulu-ulu orang Islam ini kada boleh. Haram hukumnya. Cuman sembahyangnya kada batal bang di segi fikih ya Allah. Sudah, yang pertama tadi bepandir ya Allah, yang banyak bersengaja batal. Kemudian yang kedua apa gerak yang 3 kali gerak berturut-turut batal. Ini pulang. Termasuk yang membatalkan salat yaitu makan yang banyak. Nah, dengan bersengaja atau dengan lupa. Jadi bila hatan sembahyang tuh udah boleh lagi makan, udah boleh minum. Nah, di sini batal sembahyang kalau makan yang banyak, kemudian dengan bersengaja atau dengan lupa. Kalau artinya memakan sesuatu yang dianggap banyak, bersengaja kah memakannya batal? Lupa kada ingat kah memakan makanan yang banyak tuh batal juga. Nah, ukuran banyak itu ialah seukuran 3 biji atau lebih. Nah, jadi misalnya kita di montong kita ada 3 biji nasi. Kita managukah batal? Tatagukah batal? Karena 3 biji itu dianggap banyak. Tapi kita biasanya bila kesulitan tuh ada bang sampai 3 biji. Nang belobangnya dua aja, gigi kita paling 1 2 aja. Ya lah. Jadi kita yang tontong sarwan maghrib misalnya sembahyang bisa di masjid berjamaah. Kada belum basikan gigi kada apa-apa ya Allah. Gigi rajin guru jadi buat kantung ada apa guru? Sebiji. Itu nah kantung kan dalam sembahyang. Boleh ya. Cuman namun apa namanya amun 2 biji itu kan dianggap sedikit dah. Nah, kena lihat rinciannya. Jadi dulu bila 3 biji itu dianggap banyak. 3 biji atau lebih. 3, 4, 5 kah? Pokoknya 3 biji itu dianggap banyak. Jadi bila ada 3 biji nasi di muntung kita basing haja kah? Mana go kada basing haja kah tetap batal sembahyang. Atau lebih. Dari biji-bijian kecil pulang lah. Contoh biji-bijian kecil ya kayak nasi deh. Amun 3 biji pintol, 1 biji pintol gini batal. Itu ganol nih toh. Nah, atau 3 biji anggur tuh ganal, 1 biji anggur gini ganal nih tuh bisa batal. Nih maksudnya 3 biji-bijian kecil, kayak biji nasi tah. Ya kan? Atau biji gandum. Nah, tahu amalah biji jagung. Biji jagung udah tahu lah.
Apakah dianggap kecil ke besar itu? Adapun jika makanannya sedikit seperti 1 biji atau 2 biji, nah 1 biji atau 2 biji kan dianggap sedikit tuh, maka tidak batal, tapi bersyarat juga jika hal keadaan lupa. Berarti lamun basing aja tetap batal. Nang terjadi itu kada bisa bang kita nih kesulitan tuh 3 pasti paling sebiji. Itu kan nasi itu kada sebigian bapangga juga. Nya kan halusnya juga misalnya nang lubang gigi kita. Paling ya sedikit aja tah. Ada nang sampai 3 biji tah. Nah, jadi amunnya sebiji atau 2 biji dimuntung kita harus sembayang nih. Sakanya aja ilatnya sambil main. Mau aja menguit-nguit ilatnya. Lalu dapat ditaguknya batal. Walaupun sedikit tapi basing aja nanagok batal. Tapi lamun kada karasaan, kada sadar tak tagok lupa nang sebiji 2 biji itu kada batal. Nah itu rinciannya. Nah bila banyak tadi 3 biji basing aja karena basing aja kada batal. Tapi kalau sedikit, anggaplah segini sebiji 2 biji, bila basing aja batal, bila kada basing aja lupa kada batal sembayangnya. Nah itu rinciannya. Jadi lamun kita sudah dapat itu, kita ingat nih walaupun sebiginya, bila kita tahu batalnya kita. Nah kita. Nah, atau jabian tadi buat 6 kantong ada, dibuntang ambil satu nah. Nah misalnya itu tapi amun 2 kali gerak belum batal kalau nah itu kan 2 kali gerak amun kayak ini nah itu 3 kali gerak kamu betul tangan kita nih bisa batal. Nah jadi bila kita bergerak tangan nih jangan sampai 3 kali gerak, amun 2 kali gerak berjeda hanya bergerak pulang, jangan sampai 3 kali gerak berturut-turut. Biasanya kalau nasi itu biasanya tandak di lubang gigi. Tapi kalau di sela-sela gigi itu daging, bekas jagung, tuh berikit di sela-sela gigi nih. Bisa juga tulang ya lah, pas kita kan gigi geraham gini mengunyah ya lah, bisa juga tulang masuk ke situ, tulang iwak apakah. Nah. Jadi haratan sembahyang baru menguit gitu nah, buang aja gitu nah, jangan ditagok. Bila ditagok pastilah batal sembahyangnya. Nah. Amun minum gak didapat, minum ini kan tidak tertinggal di sini. Makanan yang tertinggal di sini ya kalau kalau sambil minum sambil sembahyang ada. Sambil makan kan nggak ada dijual, sambil makan pentol semuanya kan ada. Nang biasanya tuh karena tertinggal di sela-sela gigi itu nah, yang bisa nang besing aja menaguk atau tetaguk gitu. Termasuk yang membatalkan sholat yaitu meninggalkan 1 rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, misalnya meninggalkan tumak ninah ya kala itu batal sembahyang. Ya tadi nang waktu i'tidal tadi misalnya rukuk ya lah, sami Allahu liman hamidah, Allah tuh nyata batal dah karena i'tidalnya kada buat tumak ninah, sedangkan tumak ninah tuh rukun. Batal. Banyak lagi rukun dan sembahyang nih kalau. Dan niat memutuskan sholat itu batal juga. Artinya niat bampih. Walaupun niatnya itu dikaitkan dengan ini teruslah. Dan menggantungkan memutuskan niat dengan sesuatu. Nah, walaupun sesuatu yang mustahil terjadi pada akal. Jadi gini, waktu hal sembahyang aku hendak batal ya. Nih, bila niat gitu nah, batal sembahyangnya.
batal sembahyangnya. Aku hendak batal aja dalam hati tuh. Kenapakah walaupun tanpa sebab atau dengan sebab, ada sebab. Contohnya misalnya hari hujan misalnya, kalau hendak mengangkati tetapasan, loh aku hendak batal ya, batal waktu itu karena ada sebab mana. Atau misalnya belum hujan hari berniat bedulu ini, bila hujan hari kini aku hendak batal ya, hendak mengangkati tetapasan bang, belum lagi hujan, batal deh waktu itu kan, walaupun kada hujan seharianan, batal. Atau misalnya dikaitkan, digantungkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi pada akal. Mustahil bang leh amas sakarong gugur ke rumah kita, dari langit masih amas sakarong terus sembahyang, amalnya amas gugur dia, wah ini aja sekarang dari langit, aku hendak batal mengambil amas itu bang, batal waktu itu juga walaupun mustahil, kalau dah terjadi pada akal amas gugur dari langit sakarong batal juga. Jadi jangan hendak memutuskan sholat, jangan hendak berniat bampih atau batal, itu batal waktu itu juga. Dan ragu-ragu pada niat, misalnya kita membaca apa, Allahu Akbar nih, takbir, lalu kita baca Fatihah. Sekalinya waktu kita membaca Fatihah tadi, kita ini ragu-ragu di hati, aku tadi berniat kan ada aja. Nah waktu takbiratul ihram tadi, itu batal. Ragu-ragu, apakah lagi yakin lalu tadi kita berniat, nyata batal. Ini ragu-ragu aja, aku tadi berniat kan ada aja. Waktu takbiratul ihram tadi, itu batal sembahyangnya. Batal tadi bahasa sembahyang. Sembahyang Allah berniat bujur-bujur waktu takbiratul ihram. Ini waktu rukuk kah, waktu sujud kah, keingatan, ragu-ragu, aku tadi berniat kah ada aja. Waktu takbiratul ihram tadi aja. Nah, malu itu bisa batal kan? Artinya kita harus yakin kita tuh berniat. Ragu-ragu bisa batal. Dan asa hendak meneruskan salat, asa hendak membatalkan salat, nih ragu, bimbang waktu itu. Soalnya batal kadang aja, itu batal juga. Soalnya hendak batal kadang aja, itu batal. Nah, bilang bimbang itu, jangan kayak itu. Asa hendak meneruskan salat, asa hendak batal, itu batal salatnya. Dan memanjangkan rukun yang pendek. Contoh rukun pendek itu tidak rukun pendek ya, kalau duduk antar dua sujud itu rukun pendek. Jangan melawas duduk antar dua sujud itu nang lawasnya nang kayak baca tahiyat bisa batal. Tidak itu jangan balawas nang kayak lawasnya baca Fatihah bisa batal. Jadi tidak itu satu tomat aja, tapi tetap bertumanina. Apa duduk antar dua sujud itu satu tomat aja, tapi tetap batu maknina. Kemudian dan terbuka aurat. Nah, jika tidak cepat-cepat ditutupinya, mungkin sampai situ aja kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, membagusakan amal ibadah kita sesuai dengan ilmu syariat yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.